Halo, Sobat Cek Faktaid. Siapkan diri kalian untuk menyaksikan kisah luar biasa yang lahir dari tanah air kita. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan oleh anak bangsa dengan keberanian dan dedikasi. Di episode kali ini, kita akan menyelami perjalanan inspiratif seorang remaja Indonesia yang kini mencetak sejarah di Eropa. Bukan sekadar cerita tentang sepak bola, melainkan kisah tentang keyakinan, dukungan keluarga, dan mimpi yang tak pernah padam meski menghadapi berbagai rintangan. Inilah kisah Claudia Alexandra Schönemann, striker muda yang menulis babak baru dalam sejarah sepak bola perempuan Indonesia. Claudia lahir pada 24 April tahun 2009 di Tangerang, dalam sebuah keluarga yang sejak awal dekat dengan dunia sepak bola. Meski saat itu tak ada yang menyangka bahwa gadis kecil itu akan menembus kompetisi elit Eropa, semangat bermain bola sudah tampak sejak usia dini. Setiap sore, ia kerap terlihat menggiring bola di halaman rumah, meniru gerakan para pemain bintang yang ia tonton di televisi. Orang tuanya awalnya melihat itu sebagai bagian dari kegiatan bermain anak-anak, tetapi lama-kelamaan mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar hobi biasa. Claudia benar-benar jatuh cinta dengan sepak bola, dan setiap sentuhan bola seperti memberi energi baru ke dalam dirinya. Pada tahun 2018, saat usianya baru menginjak 9 tahun, Claudia bergabung dengan Akademi Sepak Bola yang Warrior V yang berlokasi di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Langkah itu menjadi awal dari perjalanan panjangnya. Di akademi tersebut, Claudia tidak hanya berlatih teknik dasar, tetapi juga mulai memahami arti disiplin dalam olahraga. Ia harus datang lebih awal, mengikuti jadwal latihan yang ketat, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan rekan satu tim. Disinilah mentalnya mulai terbentuk. Bahkan sejak usia sangat muda, Claudia tidak gentar ketika harus bermain bersama anak laki-laki dalam liga usia muda. Justru dari pengalaman itu, ia belajar bagaimana menghadapi permainan yang lebih keras dan cepat, yang kemudian membentuk karakter tegas dan berani di lapangan. Sejak awal, sang ayah selalu menekankan bahwa setiap mimpi harus diiringi dengan kerja keras. Ia sering menjemput Claudia langsung dari sekolah, membawa pakaian latihan di mobil agar putrinya tidak terlambat mengikuti sesi latihan. Terkadang, Claudia merasa lelah, namun rasa lelah itu hilang begitu kakinya menyentuh bola di lapangan rumput. Ia menikmati setiap proses, dari latihan passing sederhana hingga simulasi pertandingan yang membuat adrenalin terpacu. Para pelatih di akademi pun melihat sesuatu yang berbeda pada Claudia. Ia bukan hanya cepat dalam menggiring bola, tetapi juga punya kemampuan membaca permainan dengan tenang, sesuatu yang jarang dimiliki pemain seusianya. Tahun demi tahun berlalu, semangat Claudia tidak pernah surut. Pada tahun 2023, kesempatan besar pun datang. Ia mendapatkan undangan untuk menjalani uji coba bersama tim junior Hamburger SV di Jerman. Sebuah surat elektronik berlogo klub besar Eropa itu tiba di kotak masuk, dan Claudia sempat mengira itu hanya candaan. Namun setelah memastikan keasliannya, Claudia dan keluarganya tak bisa menyembunyikan rasa bahagia sekaligus gugup. Tak mudah untuk mengambil keputusan. Karena ini berarti harus meninggalkan zona nyaman dan mencoba peruntungan di negeri asing. Namun dengan dukungan penuh keluarganya, Claudia berani mengambil langkah tersebut. Saat tiba di Jerman, Claudia menghadapi banyak tantangan. Cuaca yang jauh lebih dingin, bahasa yang berbeda, dan pola permainan yang lebih agresif menjadi ujian tersendiri. Pada sesi latihan pertama, ia kesulitan mengikuti tempo permainan dan nyaris kehilangan bola beberapa kali. Namun bukannya menyerah, Claudia menjadikan pengalaman itu sebagai motivasi. Ia menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar bahasa, memperbaiki fisiknya, dan mengikuti arahan pelatih dengan perhatian penuh. Setiap malam, ia menonton ulang rekaman latihan, mencoba mengidentifikasi kesalahan kecil yang bisa diperbaiki. Dalam hitungan minggu, perkembangan Claudia mulai terlihat. Ia mulai lebih percaya diri saat menerima bola, lebih berani dalam duel 1-lawan-1, dan perlahan menjadi pemain yang diperhitungkan. Pada tahun yang sama, Claudia mendapatkan kesempatan memperkuat timnas putri Indonesia U18 di ajang AFF ke-2022. Ini menjadi debut pertamanya di panggung internasional, dan tak disangka, ia langsung mencetak gol kemenangan dalam laga pertamanya.
Gol itu tidak hanya mengantarkan Indonesia meraih kemenangan penting, tetapi juga memperkenalkan nama Claudia kepada publik sepak bola nasional. Ia mulai disebut-sebut sebagai talenta masa depan timnas putri. Tidak berhenti di situ, pada AFF U19 2023, Claudia tampil luar biasa dengan mencetak 5 gol dan dinobatkan sebagai top skor sekaligus pemain terbaik turnamen. Performa tersebut membuktikan bahwa keberadaannya di dunia sepak bola bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari kerja keras dan mentalitas yang telah ditempa sejak dini. Puncak dari bagian pertama perjalanan Claudia datang pada April tahun 2023, ketika ia menjalani debut bersama timnas senior Indonesia pada kualifikasi Olimpiade ke-2024. Ia menjadi pemain termuda yang tampil di ajang tersebut. Meski menghadapi lawan yang jauh lebih berpengalaman, Claudia tampil tenang dan berusaha memberikan kontribusi maksimal. Ia menyadari bahwa impiannya berada di depan mata, sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa pesepak bola perempuan Indonesia juga bisa berdiri sejajar di level internasional. Saat peluit panjang berbunyi, Claudia tidak hanya membawa pengalaman baru, tetapi juga keyakinan bahwa dirinya mampu melangkah lebih jauh. Bagian pertama dari kisah Claudia ini bukan hanya tentang seorang remaja yang suka bermain bola, melainkan tentang bagaimana sebuah mimpi mulai terbentuk. Dari halaman rumah di Tangerang hingga rumput latihan di Jerman, Claudia menunjukkan bahwa langkah kecil bisa membawa kita menuju tempat yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perjalanan ini belum berakhir. Pada bagian berikutnya, kita akan memasuki babak baru yang lebih menegangkan saat Claudia menandatangani kontrak profesional dengan klub Eredivisie Belanda dan mengukir sejarah sebagai pesepak bola perempuan Indonesia pertama yang bermain di Liga Elite Eropa. Jika Sobat Cek Fakta penasaran bagaimana proses itu terjadi dan tantangan apa yang menanti Claudia di Belanda, setelah perjalanan panjang dan penuh perjuangan di level junior maupun tim nasional, babak baru yang jauh lebih besar menanti Claudia. Pada awal tahun 2025, kabar mengejutkan datang dari Belanda. Salah satu klub ternama di Eredivisie Women, FC Utrecht, secara resmi menyatakan ketertarikannya untuk merekrut Claudia sebagai bagian dari skuad utama mereka. Awalnya, Claudia mengira kabar itu hanya tawaran uji coba biasa seperti yang pernah ia jalani sebelumnya. Namun setelah membaca detailnya, ia baru menyadari bahwa klub tersebut benar-benar ingin memberikan kontrak profesional. Pada saat itulah, Claudia menyadari bahwa apa yang dulu hanya menjadi imajinasi kini mulai berpindah menjadi kenyataan. Keputusan untuk menerima tawaran itu tentu tidak diambil begitu saja. Claudia dan keluarganya menghabiskan waktu beberapa hari untuk berdiskusi mengenai masa depan, potensi, dan juga risiko yang mungkin akan dihadapi. Bermain di Liga Elite Eropa adalah suatu kehormatan, tetapi juga berarti meninggalkan kampung halaman lebih lama dan menuntut komitmen penuh terhadap kehidupan yang sama sekali baru. Ketika keluarga akhirnya berkata, "Kami percaya kamu bisa," Claudia merasa seluruh keraguan yang sempat tumbuh di hatinya perlahan hilang. Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangat sebelum ia menandatangani kontrak tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2025, Claudia tiba di kota Utrecht dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa bahagia karena berhasil mencapai fase penting dalam kariernya, tetapi juga rasa gugup karena akan menghadapi kompetisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Begitu turun dari pesawat, suasana Eropa yang berbeda langsung menyambutnya. Angin musim panas membawa aroma baru, dan lingkungan kota yang tenang menjadi latar awal perjalanan barunya. Klub secara resmi memperkenalkan Claudia kepada publik sebagai striker muda Indonesia pertama yang bergabung di Eredivisie Women. Berita itu dengan cepat menyebar di berbagai media, tidak hanya di Belanda tetapi juga di Indonesia. Banyak warganet menyambutnya dengan rasa bangga dan memberikan semangat melalui berbagai platform sosial media. Hari pertama latihan menjadi salah satu momen yang tak terlupakan bagi Claudia. Ia mengenakan jersey latihan FC Utrecht dengan nomor punggung yang telah disiapkan untuknya. Begitu memasuki lapangan, ia menyapa rekan-rekan barunya yang datang dari berbagai negara dengan budaya dan latar belakang yang berbeda. Pelatih langsung memberikan latihan teknik intensif, mulai dari penguasaan bola, finishing, hingga simulasi serangan. Claudia sempat merasa terkejut dengan kecepatan dan akurasi permainan yang mereka tunjukkan. Akan tetapi, seperti yang sudah menjadi karakternya sejak kecil,
ia tidak menyerah. Ia menyesuaikan diri secara perlahan-lahan, berusaha menjaga komunikasi, dan mengikuti instruksi pelatih dengan penuh konsentrasi. Setiap kali melakukan kesalahan, Claudia mengangguk dan memperbaikinya pada percobaan berikutnya. Beberapa hari setelah latihan, manajer teknis FC Utrecht memberikan pernyataan yang membuat Claudia merasa semakin percaya diri. Ia menyebut bahwa Claudia memiliki keterampilan teknis yang matang dan visi permainan yang sangat baik untuk seseorang yang baru berusia 16 tahun. Mendengar pujian itu, Claudia merasa bahwa kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Namun di balik rasa bangga tersebut, ia menyadari bahwa perjalanan ke depan akan semakin berat. Ia harus membuktikan bahwa dirinya tidak hanya layak mendapatkan kontrak, tetapi juga layak mendapatkan tempat utama di skuad inti klub. Untuk itu, Claudia mulai menetapkan rutinitas pribadi. Datang lebih awal ke pusat latihan, melakukan stretching tambahan, dan meminta rekannya bermain 1-lawan-1 untuk mempercepat adaptasi. Hari-hari Claudia di Utrecht juga diisi dengan proses adaptasi terhadap kehidupan sehari-hari. Ia harus terbiasa dengan makanan khas Belanda, mengikuti kelas bahasa agar lebih mudah berkomunikasi, dan belajar mengatur waktu antara latihan, istirahat, serta masa pribadi. Di waktu luang, Claudia menyempatkan diri berjalan menyusuri kanal-kanal indah yang mengelilingi kota, seolah mencari semangat baru dari pemandangan yang berbeda dari kampung halamannya. Meskipun berada jauh dari keluarga, Claudia tetap merasakan kehangatan melalui panggilan video di malam hari. Keluarganya selalu mengingatkan bahwa setiap tantangan bisa dihadapi selama ia tetap rendah hati dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Suatu sore setelah sesi latihan yang cukup berat, Claudia duduk di pinggir lapangan, menarik napas panjang sambil memegang sepatunya yang masih penuh rumput. Ketika melihat langit Utrecht yang mulai berubah warna keemasan, ia mengingat perjalanan panjangnya dari Tangerang. Ia teringat saat bermain bola dengan anak-anak di jalan kecil, teringat betapa gugupnya ia ketika pertama kali berlatih bersama anak-anak laki-laki di akademi, dan ingat betapa bahagianya saat mencetak gol pertama untuk timnas. Semua kenangan itu mengalir seperti film yang ditayangkan ulang tepat di depan matanya. Aku sudah sejauh ini, batinnya berbisik. Ia kemudian berdiri, menatap lapangan dengan tatapan yakin, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini baru awal dari cita-cita yang lebih besar. Menjelang laga pramusim, Claudia mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan uji coba melawan salah satu klub kuat dari Liga Jerman. Meski pertandingan itu hanya bersifat persahabatan, atmosfernya sangat kompetitif. Stadion dipenuhi penonton yang penasaran dengan rekrutan baru FC Utrecht. Claudia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60. Seketika, suasana lapangan berubah. Sentuhan bola pertamanya langsung memecah barisan pertahanan lawan, dan beberapa menit kemudian ia hampir mencetak gol setelah memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan. Meski tendangannya membentur tiang gawang, reaksi penonton menunjukkan bahwa mereka sudah melihat potensi besar dalam diri gadis asal Indonesia ini. Setelah laga usai, pelatih menghampirinya dan berkata, "Kamu bermain dengan hati, terus pertahankan itu." Kalimat sederhana tersebut menjadi dorongan tambahan untuk Claudia bekerja lebih keras lagi. Pada malam hari setelah pertandingan, Claudia membuka pesan di ponselnya dan menemukan ribuan pesan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tagar "Bangga Claudia" menjadi trending di media sosial. Ada pesan dari anak-anak muda yang mengatakan bahwa Claudia telah memberi mereka harapan baru untuk mengejar mimpi. Ada pula orang tua yang mengirimkan foto anak perempuan mereka yang sedang berlatih sepak bola sambil menulis, "Kami ingin anak kami sekuat Claudia." Melihat semua dukungan itu membuat Claudia menetaskan air mata haru. Ia merasa bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh generasi muda Indonesia yang bermimpi besar. Tiba saatnya Claudia menghadapi realitas kompetisi resmi di Eredivisie Women. Setelah beberapa bulan menyesuaikan diri dengan latihan, budaya, dan bahasa, akhirnya ia mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan resmi pertamanya untuk FC Utrecht. Stadion dipenuhi penonton yang antusias, media menyorotnya, dan tentu saja ribuan mata dari Indonesia menatap layar untuk melihat penampilan striker muda ini. Perasaan gugup dan bersemangat bercampur menjadi satu.
Claudia menyadari bahwa setiap langkah di lapangan kini bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk seluruh generasi muda sepak bola putri Indonesia yang menaruh harapan padanya. Saat peluit tanda pertandingan dimulai berbunyi, Claudia menghirup udara dalam-dalam dan melangkah dengan tekad yang tak tergoyahkan. Mengingat semua kerja kerasnya sejak kecil di Tangerang, latihan bersama anak laki-laki, uji coba di Jerman, hingga debut senior di timnas. Setiap sentuhan bola yang ia lakukan terasa penuh makna. Lawan-lawannya lebih cepat, lebih kuat, dan permainan lebih intens dibanding pengalaman sebelumnya. Namun Claudia, dengan kecerdikan dan visi bermainnya, mampu memanfaatkan ruang dan peluang. Ia bergerak lincah, membaca pergerakan bek lawan, dan mencoba menempatkan dirinya di posisi terbaik untuk menerima umpan. Momen penting terjadi ketika ia berhasil mengontrol bola di sisi kiri kotak penalti, menembus dua pemain lawan, dan melepaskan tembakan ke sudut gawang. Gol itu bukan sekadar angka di papan skor. Bagi Claudia, itu adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk bermimpi besar dapat terwujud, bahkan di panggung Eropa. Suara sorak penonton menyatu dengan detak jantungnya, dan Claudia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa semua tantangan yang dihadapinya selama ini membawanya ke momen ini. Di luar lapangan, perjuangan Claudia juga tidak mudah. Ia harus mengatur waktu antara latihan, istirahat, dan menjaga kesehatannya. Adaptasi dengan makanan, iklim, dan bahasa masih menjadi tantangan tersendiri. Meski begitu, ia tidak pernah merasa sendirian karena dukungan keluarga selalu ada melalui panggilan video. Orang tuanya selalu menekankan pentingnya rendah hati, disiplin, dan tetap berfokus pada tujuan. Sementara itu, pesan dukungan dari penggemar Indonesia terus berdatangan anak-anak yang terinspirasi oleh Claudia, guru olahraga yang mendorong murid-muridnya untuk berlatih lebih giat, dan bahkan tokoh-tokoh sepak bola yang memberikan ucapan selamat. Semua itu membuat Claudia semakin memahami bahwa keberhasilannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk memotivasi dan membuka jalan bagi generasi muda yang bermimpi tinggi. Selama musim berjalan, Claudia mulai menunjukkan konsistensi dalam permainan. Meskipun usianya masih sangat muda dibandingkan pemain lain, ia mampu bersaing secara fisik maupun mental. Pelatih pun menaruh kepercayaan besar padanya, memberikannya posisi starter di beberapa pertandingan penting. Kepercayaan ini membuat Claudia semakin yakin dan bersemangat. Ia juga aktif belajar dari rekan-rekan senior, menyerap strategi, teknik, dan cara menghadapi tekanan pertandingan. Setiap pengalaman, baik kemenangan maupun kekalahan, menjadi pelajaran berharga. Claudia belajar untuk tetap fokus, menerima kritik, dan memperbaiki diri tanpa kehilangan semangat. Semua itu menguatkan mentalnya dan membentuk karakter seorang atlet profesional sejati. Momen yang paling menyentuh datang ketika Claudia menerima penghargaan pemain muda terbaik bulan ini dari klub. Penghargaan itu bukan sekadar prestasi individu, tetapi simbol bahwa usahanya diakui dan ia mampu membuktikan kemampuan sebagai pesepak bola perempuan Indonesia di tingkat internasional. Ketika berbicara kepada media, Claudia dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, pelatih, dan semua pendukung dari Indonesia. Ia menekankan bahwa pencapaiannya hanyalah awal dari perjalanan panjang dan bahwa generasi muda Indonesia juga memiliki potensi besar untuk bersinar di kancah global. Kata-kata itu membuat banyak orang yang mendengarnya merasa tersentuh dan termotivasi, terutama anak-anak perempuan yang ingin mengikuti jejaknya di dunia sepak bola. Selain prestasi di lapangan, Claudia juga mulai mengambil peran sebagai inspirator. Ia aktif berbagi kisah perjalanannya di media sosial, memberikan motivasi, dan mendorong generasi muda untuk berani bermimpi besar. Ia menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan keberanian menghadapi tantangan. Claudia sadar bahwa untuk mengubah persepsi terhadap sepak bola perempuan di Indonesia, bukan hanya kemenangan di lapangan yang diperlukan, tetapi juga kehadirannya sebagai teladan yang hidup. Setiap postingan, setiap wawancara, dan setiap interaksi dengan penggemar menjadi cara untuk menyalurkan energi positif dan memberikan harapan bagi mereka yang ingin meniti karier serupa. Seiring waktu, kisah Claudia menjadi simbol bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan usaha yang konsisten dan keyakinan yang teguh. Anak-anak yang menonton permainannya mulai percaya bahwa batasan usia atau lokasi bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita.
Keluarga, teman, dan pelatihnya pun merasa bangga melihat bagaimana dedikasi Claudia membuahkan hasil nyata. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan sepak bola yang luar biasa, tetapi juga nilai-nilai penting seperti ketekunan, keberanian, dan rasa syukur. Di mata masyarakat, Claudia menjadi figur yang mempersatukan rasa bangga nasional dan inspirasi personal bagi setiap individu yang memiliki mimpi. Saat musim pertama di FC Utrecht berakhir, Claudia menatap langit malam di kota yang kini ia sebut rumah sementara. Ia mengingat kembali perjalanan panjangnya dari Tangerang. Setiap tantangan, setiap tetes keringat, hingga gol pertamanya di Eredivisie. Semua itu membuatnya tersadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang keberanian untuk melangkah ke dunia yang lebih luas, untuk mewakili Indonesia di panggung internasional, dan untuk menyalakan harapan bagi banyak orang. Claudia menutup hari itu dengan senyum hangat, bersyukur atas semua pengalaman, dan siap menghadapi babak berikutnya dengan semangat yang tak pernah padam. Sobat Cek Fakta, kisah Claudia Schueneman adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa diwujudkan dengan tekad, kerja keras, dan dukungan orang-orang tercinta. Dari lapangan-lapangan kecil di Tangerang hingga stadion besar di Belanda, perjalanan Claudia mengajarkan kita bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika kita berani melangkah. Semoga kisah ini menginspirasi kalian semua untuk terus berusaha, tak takut gagal, dan selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Terus dukung generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi, karena mereka adalah harapan bangsa di masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Cek Fakta.